Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua. Yang terhormat Ibu Dr. Runisa MPD selaku dosen pengampu mata kuliah kurikulum dan pembelajaran matematika dan teman-temanku sekalian yang saya banggakan. Perkenankan kami dari kelompok 2 untuk menyampaikan materi pembelajaran matematika realistik dan saya Riri Amoni sebagai pemateri yang pertama. Yang pertama, kita akan membahas tentang pengertian dan sejarah pembelajaran matematika realistik. Nah, pembelajaran matematika dengan pendekatan realistik adalah pendekatan pembelajaran yang menggunakan masalah di kehidupan sehari-hari sebagai inspirasi dalam pembentukan konsep dan mengaplikasikan konsep-konsep tersebut. Sehingga, pembelajaran matematika realistik ini dipandang sebagai salah satu usaha untuk meningkatkan kemampuan siswa dalam memahami matematika dan untuk memberikan kesempatan kepada siswa untuk menemukan kembali dan merekonstruksi konsep-konsep matematika sehingga siswa mempunyai pengertian yang kuat tentang konsep-konsep matematika. Nah, di Indonesia sendiri pembelajaran ini disebut dengan PMR atau PMRI, yaitu Pembelajaran Matematika Realistik Indonesia. Nah, yang diadopsi dari pendekatan Realistic Mathematics Education atau RME dari Belanda. Nah, RME ini pertama kali dikembangkan oleh Institut Verdental. Nah, RME ini dianggap sebagai pendekatan yang sudah berhasil di Netherlands atau di Belanda. Sehingga banyak peneliti yang mengemukakan bahwa RME ini dapat membuat matematika lebih menarik, lebih relevan dan bermakna, tidak terlalu formal dan tidak terlalu abstrak. Kemudian, mempertimbangkan tingkat kemampuan siswa, lalu menekankan belajar matematika pada learning by doing, dan masih ada yang lain sebagainya di makalah. Kemudian yang kedua, pembahasan mengenai karakteristik atau ciri-ciri dari pembelajaran matematika realistik. Nah, yang pertama yaitu menggunakan masalah kontekstual. Nah, seperti yang dibahas pada definisi sebelumnya bahwa PMR ini menggunakan masalah kehidupan sehari-hari karena disadari ataupun tidak, matematika dipandang sebagai kegiatan dalam kehidupan manusia sehingga memecahkan masalah kehidupan sehari-hari yang dialami oleh siswa. Masalah kontekstual yang digunakan adalah masalah yang sederhana dan dikenal oleh siswa. Kemudian yang kedua, menggunakan model. Menggunakan model atau alat peraga atau diagram, skema, dan sebagainya itu sebagai jembatan bagi siswa yang berada pada situasi konkret menuju situasi abstrak. Kemudian yang ketiga adalah menggunakan hasil konstruksi sendiri. Dalam memecahkan masalah, guru harus melibatkan kontribusi siswa, sehingga siswa mempunyai kesempatan untuk menemukan cara penyelesaian masalah dengan atau tanpa bantuan guru. Nah, proses ini menunjukkan hasil konstruksi dan hasil produksi dari siswa sendiri. Kemudian yang keempat, pembelajaran terfokus pada siswa. Dan yang kelima, terjadi interaksi antara guru dengan siswa. Karena dalam memecahkan masalah ini, guru tidak bisa memberikan siswa itu sendiri. Makanya, perlu interaksi antara guru dengan siswa sebagai pembimbing dan juga siswa dengan siswa. Kemudian yang terakhir yaitu terdapat keterkaitan di antara bagian materi pelajaran. Seperti yang kita ketahui bahwa struktur dan konsep matematika itu adalah yang saling berkaitan per materi pelajarannya. Nah, kemudian ada prinsip-prinsip pembelajaran matematika realistik. Secara garis besar ada 3 prinsip, yaitu yang pertama menemukan kembali atau guided reinvention atau juga matematisasi progresif atau progressive mathematizing. Kemudian yang kedua adalah fenomena didaktik, didactical phenomenology, dan yang ketiga ada mengembangkan model sendiri atau self-developed models. Nah, saya hanya akan membahas prinsip yang pertama, yaitu prinsip menemukan kembali atau guided reinvention. Pada prinsip ini, siswa diberi kesempatan untuk menemukan sendiri konsep, definisi, teorema, dan cara penyelesaian melalui pemberian masalah kontekstual dengan berbagai cara. Nah, prinsip reinvention ini atau prinsip menemukan kembali secara terbimbing memungkinkan siswa untuk mengalami proses konstruksi konsep-konsep matematika sebagaimana ia diformulasikan pada awalnya. Untuk materi selanjutnya akan dibahas oleh pemateri berikutnya.
Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andini Nur Komariah. Di sini saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh Saudari Riri Amoni. Poin yang kedua adalah fenomena didakti atau didactical phenomenology. Untuk memperkenalkan topik-topik matematika kepada siswa, guru harus menekankan pada masalah kontekstual, yaitu masalah-masalah yang berasal dari dunia nyata atau masalah yang dapat dibayangkan siswa. Berdasarkan prinsip ini, penyajian topik-topik matematika yang termuat dalam pembelajaran matematika realistik disajikan atas dua pertimbangan, yaitu yang pertama adalah munculnya ragam aplikasi yang harus diantisipasi dalam proses pembelajaran, dan yang kedua adalah kesesuaiannya sebagai hal yang berpengaruh dalam proses progressive mathematizing. Ini berarti prosedur, aturan, dan model matematika yang harus dipelajari oleh siswa tidaklah disediakan dan diajarkan oleh guru, tetapi siswa berusaha menemukannya dari masalah kontekstual tersebut. Yang ketiga adalah mengembangkan model sendiri atau self-developed models. Ketika mengerjakan masalah kontekstual, siswa mengembangkan model dengan cara mereka sendiri. Berdasarkan prinsip ini, saat mengerjakan masalah kontekstual, siswa diberi kesempatan untuk mengembangkan model mereka sendiri yang berfungsi untuk menjembatani jurang antara pengetahuan informal dan matematika formal. D. Persiapan melaksanakan pembelajaran realistik. Beberapa hal yang perlu disiapkan guru dalam melaksanakan pembelajaran matematika dengan pendekatan realistik, yaitu antara lain sebagai berikut. Yang pertama adalah guru hendaknya dapat menyiapkan materi yang dapat membangun kemampuan berpikir dan berargumentasi yang dapat dipakai siswa untuk selamanya. Yang kedua adalah kebanyakan soal dapat diselesaikan lebih dari satu solusi atau penyelesaian atau strategi. Untuk itu, guru hendaknya dapat mendiskusikan perbedaan solusi, penyelesaian, strategi untuk memutuskan mana yang terbaik untuk soal itu. Yang ketiga adalah siswa secara individu atau kelompok diusahakan dapat bekerja untuk mendapatkan kesempatan lebih banyak menjelaskan pikiran dan pengertiannya. Yang keempat adalah kemampuan guru untuk membuat suatu iklim di mana siswa mau berpikir dengan cara baru dan mengkomunikasikan apa yang dihasilkan adalah kunci sukses pembelajaran dengan pendekatan realistik. Jika guru menghargai perbedaan jawaban siswa, maka siswa akan respect untuk mencoba idenya. Peran guru adalah memberi semangat atau motivasi terjadinya interaksi antara pertukaran ide di antara siswa. Jika mereka kesulitan di kelompoknya, maka diskusi kelas akan membantu. Yang kelima adalah setelah Anda memikirkan tentang komponen-komponen RPP di atas, seperti tujuan, masalah kontekstual, cara mengorganisasi siswa, prosedur atau teknik penilaian dengan pendekatan kontekstual atau realistik, serta merancang kegiatan, maka selanjutnya Anda dapat menuangkan dalam RPP. Langkah-langkah pembelajaran matematika realistik. Berdasarkan prinsip dan karakteristik pembelajaran matematika realistik, maka langkah-langkah yang harus dilakukan dalam kegiatan inti proses pembelajaran adalah sebagai berikut. Yang pertama, memahami masalah kontekstual. Pada langkah ini, guru menyajikan masalah kontekstual kepada siswa. Selanjutnya, guru meminta siswa untuk memahami masalah itu terlebih dahulu. Karakteristik pembelajaran matematika realistik yang muncul pada langkah ini adalah menggunakan konteks. Penggunaan konteks terlihat pada penyajian masalah kontekstual sebagai titik tolak aktivitas pembelajaran siswa. Yang kedua adalah masalah kontekstual. Langkah ini ditempuh saat siswa mengalami kesulitan masalah kontekstual. Pada langkah ini, guru memberikan bantuan dengan memberi petunjuk atau pertanyaan seperlunya yang dapat mengarahkan siswa untuk memahami masalah. Karakteristik pembelajaran realistik yang muncul pada langkah ini adalah interaktif, yaitu interaksi antara guru dan siswa atau siswa dengan siswa. Yang ketiga, penyelesaian masalah kontekstual. Pada tahap ini, siswa didorong menyelesaikan masalah kontekstual secara individu berdasarkan kemampuannya dengan memanfaatkan petunjuk-petunjuk yang telah disediakan. Siswa mempunyai kebebasan menggunakan caranya sendiri.
Dalam proses memecahkan masalah, sesungguhnya siswa dipancing atau diarahkan untuk berpikir menemukan atau mengkonstruksi pengetahuan untuk dirinya. Pada tahap ini, dua prinsip pembelajaran matematika realistik yang dapat dimunculkan adalah guided reinvention and progressive mathematizing dan self-developed models. 4. Membandingkan dan mendiskusikan jawaban. Pada tahap ini, guru mula-mula meminta siswa untuk membandingkan dan mendiskusikan jawaban dengan pasangannya. Diskusi ini adalah wahana bagi sepasang siswa mendiskusikan jawaban mereka masing-masing. Dari diskusi ini diharapkan muncul jawaban yang dapat disepakati oleh kedua siswa. Karakteristik pembelajaran matematika realistik yang muncul pada tahap ini adalah interaktif dan menggunakan kontribusi siswa. Poin yang kelima adalah menyimpulkan. Dari hasil diskusi kelas, guru mengarahkan siswa untuk menarik kesimpulan mengenai pemecahan masalah, konsep, prosedur, atau prinsip yang telah dibangun bersama. Pada tahap ini, karakteristik pembelajaran matematika realistik yang muncul adalah interaktif serta menggunakan kontribusi siswa. Ya, perkenalkan, nama saya Ken Rujana. Saya di sini akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh Saudari Andini Nurkomaria. Saya di sini akan menjelaskan tentang contoh pembelajaran berbasis matematika realistis. Nah, untuk kompetensi dasarnya ini yaitu melakukan perkalian bilangan yang hasilnya adalah bilangan 2 angka. Nah, untuk mencapai kompetensi dasarnya ini, kita harus mempunyai indikator atau menulis indikator yang ada untuk dilakukan oleh guru, yaitu yang pertama ada mengubah bentuk penjumlahan berulang dalam bentuk perkalian. Nah, yang keduanya yaitu mengubah bentuk perkalian ke dalam bentuk penjumlahan berulang. Nah, lalu yang ketiga yaitu menentukan hasil perkalian bilangan yang hasilnya adalah angka 2. Nah, yang keempat yaitu menyelesaikan permasalahan sehari-hari yang berkaitan dengan perkalian. Nah, lalu guru realistis akan memulai pembelajaran atau pembelajaran perkalian bilangan yang hasilnya bilangan 2 angka dengan menggunakan contoh atau langkah-langkah ya. Nah, langkah-langkahnya ini ada 5 langkah. Ya, dari langkah pertama yaitu guru menanyakan kepada siswa. Contohnya, apakah siswa sudah tahu dengan sapi? Nah, lalu misalkan siswa sudah menjawab sudah tahu sapi, maka kita bisa mengubah pertanyaan tersebut. Misalkan ada berapa kaki sapi tersebut. Nah, dan seterusnya ya. Lalu ke langkah kedua. Langkah kedua itu yaitu menggunakan alat peraga. Contohnya seperti lidi, manik-manik, lalu ada kartu bergambar dan lain-lainnya. Itu tuh untuk mempermudah si siswa dalam memecahkan permasalahannya dengan sendiri. Lalu ada langkah keempat. Langkah ketiga. Nah, di langkah ketiga ini yaitu guru harus menyikapi jawaban dari si siswa. Menyikapi jawaban siswa ini, misalkan siswa menjawab dengan salah. Nah, guru tidak boleh langsung menyalahkan, lalu guru juga harus memberi motivasi atau dorongan agar siswa bisa lebih baik lagi dalam mengerjakan soalnya. Nah, lalu ada langkah keempat. Langkah keempat ini bertitik tolak dari jawaban siswa yang dari ada alternatif 1, 2, dan 3 pada saat siswa akan menjawab gitu. Nah, lalu ada langkah kelima. Langkah kelima ini adalah guru dapat memberi latihan soal. Guru dapat memberi latihan soal pada siswa dengan mengubah bentuk penjumlahan berulang ke perkalian atau bisa sebaliknya. Nah, langsung ke ada kelemahan dan kelebihan pada contoh pembelajaran berbasis matematika realistis ini. Nah, pada kelebihannya yaitu pelajaran lebih cukup menyenangkan bagi siswa dan suasana tegang tidak tampak lagi. Lalu ada siswa juga materinya dapat dipahami oleh siswa. Nah, dari sebagian siswa atau juga ada alat peraga juga kan benda yang dapat ada sekitar pada kita gitu, jadi sehingga kita mudah dapat gunakan gitu. Lalu ada guru ditantang untuk mempelajari bahan
yang akan dilakukan gitu atau akan yang dicoba dalam pembelajaran. Lalu guru juga menjadi lebih kreatif lagi. Lalu di sini juga siswa yang mempunyai kecerdasan yang tinggi akan tampak lebih menonjol atau lebih tampak pandai gitu pada saat menggunakan metode pembelajaran matematika realistis. Nah, lalu ada kelemahannya. Kelemahannya ini sulit diterapkan dalam satu kelas yang besar atau pada 40 sampai 45 siswa gitu. Jadi itu susah untuk ditetapkan. Jadi harus lebih sedikit siswanya. Lalu juga kelemahannya tuh ada dibutuhkan waktu yang lama untuk memahami materi yang tadi gitu. Nah, langsung ke yang ketiga ya. Nah, kelemahannya ini siswa mempunyai kecerdasan yang sedang lebih lama untuk menangkap atau memahami materi tersebut. Ya, itu saja yang bisa saya sampaikan. Demikian pemaparan materi dari kami dari kelompok 2 tentang pembelajaran matematika realistik, dan kami ingatkan bahwa video ini hanya mencakup bahasan pokok. Jadi untuk lebih detailnya kami mohon kepada teman-teman untuk juga membaca makalah yang telah kami berikan. Di sini kita sama-sama belajar. Jadi selanjutnya kita akan membuka sesi diskusi dan satu kelompok kami berikan satu kesempatan untuk bertanya. Kami akhiri di video ini. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas semua kesalahan dan kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.